Terus kita sudah mendengar yang disampaikan oleh Ibu Sinta Kamdhani terkait dengan tuntutan kenaikan UMP 8 hingga 10%. Tanggapan dari Apindo seberat apa sebenarnya untuk bisa memenuhi tuntutan tersebut? Ya, pertama mungkin harus kita edukasi publik bahwa kalau kita dalam satu perusahaan, upah minimum itu hanya untuk orang yang baru masuk dan bekerja 1 tahun. Selebihnya apa namanya itu akan diatur secara bipatrit antara antara pengusaha dan serikat pekerja di dalam perusahaan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi bisa dibayangkan kalau upah minimumnya saja 80%, lalu yang sebagian besar karyawan yang di atas 1 tahun itu akan seberapa besar. Kedua adalah tadi kita sudah berdiskusi tentang sekarang terjadinya pelemahan daripada demand daripada masyarakat dan banyak semua mengulas bagaimana sudah mantap ya makan tabungan golongan menengah ke bawah. Jadi demand-nya sini sudah berkurang sehingga kita harus mengurangi supply. Itu revenue. Sementara kalau upah minimum tadi naik 8-10% yang baru 1 tahun dan kemudian di atasnya lebih tinggi lagi, ya akhirnya tadi di awal yang Mbak Anaka bilang PHK akan bisa makin membanjir ya. Karena demand-nya kecil, makin mengecil sehingga revenue turun, cost-nya dipaksa jauh lebih tinggi. Jadi saya kira mungkin mari kita sama-sama membuat periuk nasi ini tetap bertahan supaya tetap ada yang bisa dibayar gajinya. Kalau enggak ya bisa terjadi PHK kembali. Baik, kita menanti seperti apa keputusan Kemenaker di 21 November mendatang. Tapi sebelum ini akhirnya diumumkan, apa saja saran dari Apindo untuk dimasukkan ke dalam formula penetapan UMP di 2025 ini? Iya, saya kira seperti yang sudah disampaikan oleh ketum kami, Bu Sinta, pengusaha itu menginginkan sebuah kepastian hukum dalam jangka panjang. Karena membangun bisnis itu bukan kayak sulap yang sekarang nanam kemudian besok udah tumbuh. Kita perlu kepastian hukum yang jangka panjang termasuk dalam hal pengupahan. Maka mari kita ikuti saja PP 51 yang sudah disepakati bersama dan seterusnya. Di sana juga ada formulanya. Dan saya kira input data-datanya juga dari BPS sesuai dengan kondisi masing-masing daerah ya dan seterusnya tentang pertumbuhan ekonominya, tentang inflasinya dan seterusnya. Jadi itu sudah merepresentasi tentang kekuatan ekonomi di masing-masing daerah dan kemudian purchasing power daripada penduduk di daerah tersebut gitu. Jadi saya kira kami tetap menyarankan kepada pemerintah, terutama juga nanti kepada kepala daerah ya, karena akhirnya kembali final decision-nya ada di masing-masing kepala daerah. Mari kita ikuti formula yang sudah disepakati di dalam PP 51, karena itu sudah merepresentasikan kekuatan ekonomi di masing-masing daerah, termasuk kekuatan daripada purchasing masyarakatnya untuk membeli dan berbelanja dan seterusnya. Jadi kita ikuti saja aturan yang sudah ada. Kami melihatnya begitu. Baik, kita tahu di 2023 ini juga ada usulan seperti apa untuk bisa menentukan formula UMP ini. Seperti apa bedanya dengan usulan di 2025 ataukah memang masih relatif sama? Sama. Kembali Mbak, jangan formula ada aturan tiap tahun berubah. Kita seperti yang Bu Sinta katakan, gimana kita bisa menghitung ongkos produksi kita kalau tiap tahun kemudian aturannya kayak yoyo. Kembali bagi kami, kalau kita ingin menumbuhkan kembali tadi Mbak Aneka tanya, gimana ya industri tekstil bisa lebih kompetitif? Kita bawa tuh investor total value chain, ya ada di sini. Tapi gimana mereka mau datang? Kalau kemudian ada aturan, misalnya aturan pengupahan tiap tahun berganti. Lalu bagaimana kami bisa menghitung ongkos produksi dan seterusnya? Apalagi kalau itu padat karya. Padahal saat ini kita sedang sangat-sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja. Ada begitu banyak orang yang sulit sekali mencari kerja dan seterusnya. Jadi saya kira mari kita taati saja aturan yang ada dan kita lakukan secara konsisten. Bukan tiap tahun berganti, kira-kira seperti itu.
Baik, kita tahu di sisi lain rupiah ini terkoreksi ke 15.700-an. Seperti apa ini mempengaruhi pengusaha, terutama pengusaha impor? Ya, banyak kembali. Masalah kurs ini sebetulnya mau 15.700, 15.000 atau 17.000, relatifly pengusaha akan berusaha mengantisipasi. Yang paling penting itu adalah jangan yoyo gitu. Jadi konsisten dalam waktu yang panjang dalam kurs sehingga kembali kita bisa menghitung ongkos daripada seluruh produksi kita, juga termasuk kalau kita melakukan import barang dan berapa kita harus menjual dan seterusnya. Tentu kembali kalau kursnya makin tinggi, logikanya harga makin tinggi, tapi tidak semudah itu, betul nggak? Kalau kita kurs makin tinggi, apakah dengan mudah kita uh, apa submit semua ke customer? Kalau customer merasa mahal, dia nggak mau beli barangnya. Itu tidak sederhana itu. Jadi kembali kalau kurs makin tinggi ya makin challenges, tapi yang paling penting sebenarnya stabilitas daripada nilai mata uang kita. Itu menjadi lebih mudah untuk kita memprediksi ke depan. Ya. Berapa kos-kos dan bagaimana kemudian kita menentukan harga jual kita ke pasar. Baik, masih terkait dengan pengusaha impor ataupun ekspor gitu. Kita tahu Presiden Prabowo Subianto ini meminta agar pemerintah ini konsen untuk bisa proses perundingan IUCPA agar segera diselesaikan. Seperti apa ini akhirnya akan memberikan harapan untuk pengusaha ekspor impor? Ya sangat baik sekali kami ikut mendukung, bahkan mungkin berdoa supaya kami tahu bahwa pemerintah sedang berunding tentang masalah EU SEPA ini, karena kembali kalau ada kesepakatan itu akan makin memperluas proses trade antar negara Indonesia dengan negara Uni Eropa. Dan kalau kita masuk ke Uni Eropa sudah baik, maka kita juga akan lebih mudah lagi masuk ke negara-negara lain gitu ya. Jadi kita sangat berharap pemerintah yang baru ini di bawah kepemimpinan presiden baru kita, Pak Prabowo Gibran, dan kabinet juga sudah terbentuk, bisa terus berusaha mengusahakan secepat mungkin ini tercapai kesepakatan sehingga proses trade antara dua pihak itu makin jelas ya, apakah ada barrier tarifnya atau ada konsesi-konsesinya, semua bisa dihitung dengan baik dan kita bisa dorong ekspor dari produk-produk natural kita lebih banyak, dan mungkin dari Eropa masuk ke dalam produk-produk teknologi untuk memperkuat sistem di domestik juga makin mudah. Nah, jadi kita sangat mendorong dan mensupport dan berdoa mungkin ya supaya ini bisa segera tuntas sehingga kita lebih mudah lagi proses Baik, bilateral trade-nya. baik. Tapi kita tahu selama ini partner dagang terbesar kita itu kan China dan juga Amerika Serikat begitu. Seberapa pentingnya perluasan pasar menurut Apindo saat ini untuk Indonesia? Sangat penting. Iya betul, Cina adalah pasar terbesar kita juga demikian. Tapi kembali kan, kalau Bapak Presiden kita mencanangkan yang namanya pertumbuhan 8%, mau tidak mau kita harus mendorong investasi, mengembangkan industri, dan memperluas pasar kita. Nggak mungkin semuanya pertumbuhan 8% hanya bertumpu pada konsumsi dalam negeri. Apalagi sekarang malah konsumsi dalam negerinya menurun gitu ya. Jadi kalau kita mau go to the growth 8%, suka atau tidak suka, kita harus menumbuhkan daya saing di dalam negeri, menumbuhkan industri kita, dan memperluas ekspor kita. Oleh sebab itu, konteks perundingan EU ini menjadi penting karena ini adalah perluasan pasar daripada pasar ekspor Indonesia.